Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat radiografer yang super? Kembali saya Mas Hari Ali, senang sekali dapat hadir di tengah-tengah Anda melalui channel ini. Dan saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat sekalian yang telah berkenan untuk subscribe terhadap channel ini. Karena dengan Anda mensubscribe sama saja telah memberikan multivitamin, membuat energi saya semakin bergairah untuk terus memproduksi video-video pembelajaran dan akan kami posting di channel ini. Untuk sahabat-sahabat radiografer yang barangkali baru menemukan channel ini, saya dengan penuh kerendahan hati ingin mengajak Anda semua untuk bersama-sama subscribe dan menekan tombol loncengnya. Mudah-mudahan dengan demikian nanti ketika saya ada informasi terbaru yang diposting di channel ini, Anda akan mendapatkan kabar pertama kali. Anda akan kami ingatkan, Anda akan kami informasikan terhadap updating ya, informasi terbaru dari channel ini. Baiklah sahabat-sahabat radiografer, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi tentang digital radiografi. Apa itu digital radiografi serta apa manfaatnya bagi para radiografer untuk kita semua akan kita kupas satu persatu secara terperinci. Baiklah, tanpa berpanjang lebar, mari kita simak. Sahabat-sahabat radiografer yang baik hatinya, kita dulu ketika ingin mendapatkan berita, informasi terkini, maka salah satu jalannya adalah membaca surat kabar. Dan surat kabar yang populer dalam bentuk koran, yaitu lembaran-lembaran yang sangat lebar ya, panjang, besar, seperti ada pada gambar seorang kakek dan nenek sedang membaca koran. Nah, di zaman sekarang ini untuk mendapatkan informasi cukup dengan segenggam smartphone ya, segenggam telepon atau dengan laptop. Kita tinggal mengoneksi ke internet, lalu kita bisa berselancar ke dunia maya untuk mengetahui informasi-informasi terkini di dunia ini. Dan inilah bentuk dari digitalisasi dalam kehidupan jam tangan kita. Dulu dalam bentuk apa? Angka ya, kemudian ada tanda-tanda yang kadang kita kurang tepat untuk menentukan jam. Sekarang berubah dengan digital, bentuknya huruf yang kita bisa lihat secara presisi. Bukan cuma jam saja, tapi menit dan detik bisa kita sebutkan secara tepat. Yang berubah lagi secara digital adalah kamera. Kamera dulu dalam bentuk roll film, sekarang sudah digital. Begitu Anda nyalakan on, maka akan muncul di layar monitor dan secara otomatis akan saving, akan disimpan di memori dari kamera tersebut. Lalu apalagi dunia digital sangat mengalami dinamika yang luar biasa. Ini yang paling fenomenal adalah toko kelontong. Kita kalau mau belanja biasanya harus datang, baru memilih mana yang akan kita beli, yang mau kita belanjakan. Sekarang telah ada marketplace, ada Bukalapak, ada Tokopedia, kemudian apalagi ada Shopee, ada Lazada, ada ZDA, ada Blibli, ada banyak macam yang kemudian hanya dengan menggunakan smartphone atau internet di rumah kita bisa terkoneksi untuk belanja. Demikian juga alat transportasi. Dulu taksi kita harus menunggu di pinggir jalan lama sekali, atau kita harus datang ke ojek pengkolan. Sekarang sudah ada Gojek, ada Uber, ada Grab, semua bisa kita kendalikan dari tempat kita posisi saat itu juga. Tinggal kita mainkan aplikasinya, maka transportasi tersebut akan menemui kita, akan menjemput kita. Bagaimana juga dengan dunia radiologi? Apakah ada digitalisasi? Mari kita lihat. Dulu radiolog kalau mau membaca atau mengeksportasi sebuah film, maka film-film itu lembarannya dipasang pada viewing box yang sangat panjang kalau filmnya banyak, dan ini sangat mengganggu karena membutuhkan ruang yang sangat besar. Tetapi kalau Anda perhatikan sebagaimana yang terlihat di layar monitor Anda, ada seorang dokter yang menemui pasiennya di ruang perawatan dengan segenggam handphone atau tablet menunjukkan gambar. Nah, seperti yang ada di lingkaran merah itu adalah gambar penampang
dari cerebral ya, posisi aksial bisa langsung ditunjukkan. Demikian dokter tidak lagi perlu viewing yang lebar untuk mendapati foto-foto yang banyak. Cukup dengan monitor, gambarannya sangat banyak. Nah, inilah perkembangan dari radiografi yang menuju digitalisasi. Kita lihat dulu radiografi menggunakan analog ya. Itu zaman-zaman tahun 90-an ya, itu adalah analog radiografi merupakan produk masa lalu. Nah, saat ini sudah berkembang teknologinya menjadi radiografi yang dalam bentuk komputer, makanya diistilahkan dengan CR, Computed Radiography. Komputer radiografi ini bukan hanya ada di kota-kota besar, tidak. Sekarang sudah merambah ke daerah-daerah. Di rumah sakit daerah sudah banyak yang menggunakan teknologi ini. Dan sekarang yang lagi tren di kota-kota besar adalah digital radiografi. Dan ini kemungkinan akan mengalami transformasi di semua lini. Bukan cuma di kota, tapi juga di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia akan berpindah dari yang analog menjadi digital. Nah, berdasarkan pemrosesan citra dan output atau hasil pencetakannya, radiografi itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah radiografi non-digital yang kita istilahkan dengan analog radiografi, radiografi masa lalu begitu ya, dan radiografi digital. Nah, radiografi non-digital ini juga dibedakan menjadi dua. Apa saja? Yaitu radiografi yang pemrosesannya menggunakan processing manual. Processing manual itu processing yang harus berada di kamar yang gelap. Kemudian kita ada proses tuh ya, dari mulai developing gitu ya, kemudian fixing, pencucian, rinsing, sampai kemudian washing, dan kemudian difiksasi ya, benar-benar sudah menjadi gambaran laten. Yang kedua adalah processing otomatis APF. Ini pun dibagi dua sebenarnya, yang di kamar gelap dan yang di kamar yang terang, di ruangan yang bercahaya. Kemudian yang digital juga ada dua, yaitu CR, ini dikembangkan dari tahun 2000-an, serta DDR, Direct Digital Radiography. Ini tahun 2010-an ya, mulai masuk dan populer di Indonesia terutama. Nah, karena itu cepat ataupun lambat, mau tidak mau, teknologi transformasi digital akan menemui kita. Karena itu kita harus belajar agar tidak ketinggalan. Sahabat-sahabat radiografer yang baik hatinya, digital radiografi terbagi atas dua. Yang pertama ada direct capture, yang kedua adalah indirect capture. Nah, indirect itu artinya tidak langsung proses penggambarannya. Kita lihat yang indirect itu yaitu CR ya, Computed Tomography, Computed Radiography. Ini menggunakan IP, imaging plate ya. Setelah X-ray masuk ke IP, dari IP ini kemudian baru di barcode ya, menggunakan sinar laser, kemudian ada proses digigishare. Nah, inilah yang akan berubah menjadi gambaran digital. Sedangkan yang direct capture ini direct to digital radiography selenium dan direct to digital radiography silikon. Nah, ini merupakan nama-nama dari bahan detektornya. Sahabat-sahabat radiografer yang baik hatinya, ini untuk refresh bagaimana workflow atau alur dari konvensional radiografi. Kita mulai dari angka 1. Di situ kaset berisi film yang sangat sensitif ya, film X-ray yang kemudian dilakukan penyinaran, expose. Ada pada nomor 2 Anda lihat. Jadi kaset kemudian diekspos melalui X-ray. Setelah itu kita lanjutkan proses identifikasi. Ada di nomor 3. Nah, proses identifikasi ini memuat nama pasien, kemudian nomor pemeriksaannya dan hari serta tanggal pemeriksaan. Setelah dilakukan proses identifikasi, maka kaset ini dibawa ke tempat pemrosesan film. Nah, ada yang di kamar gelap, ada di yang ruang yang terang, direct. Kalau ini sudah diproses, maka kemudian baru akan menghasilkan film. Nah,
film inilah yang kemudian menjadi alat untuk menegakkan diagnosa, akan dilihat oleh dokter untuk di-expertise. Bisa juga kemudian hasil expertise bersama film ini kemudian didistribusikan ke siapa? Ke dokter klinisi, ke dokter pengirim melalui pasien ya. Kemudian setelah itu film ini akan dilakukan proses storage atau disimpan, diarsipkan sebagai dokumen yang suatu ketika nanti apabila dibutuhkan akan diambil lagi, mungkin untuk sebagai perbandingan atau sebagai evaluasi. Inilah kira-kira perjalanan dari konvensional radiografi secara analog. Bagaimana dengan digital radiografi? Ini portofolionya tergambarkan pada skema yang ada di layar monitor Anda. Ya. Mula-mula adalah kita ada di meja X-ray, di tempat pemeriksaan. Nah, ini kita ngomongin tentang konvensional. Nah, kaset ini yang ada filmnya di dalamnya diproses melalui automatic processing, sebutlah misalnya seperti itu. Melalui prosesor. Nah, prosesor ini baru akan menghasilkan sebuah film X-ray. Nah, film X-ray inilah yang digunakan sebagai alat menegakkan diagnosa. Itu dalam gambar telah dipasang di viewing box, kemudian ada seorang konsultan dari radiolog yang tengah menjelaskan kepada pasiennya. Nah, itu adalah gambaran dari yang konvensional. Selain itu kita bisa lihat workflow atau alur dari CR ya, radiografi, komputer radiografi. Nah, ini menggunakan plate fosfor yang bisa digunakan kembali, reusable ya. Kemudian fosfor plate ini kemudian dilakukan digitizer ya, atau proses digitalisasi. Nah, kalau sudah melakukan digitizer itu, maka bisa dalam bentuk soft copy di layar monitor gitu ya, dan juga bisa juga dicetak melalui dry printer ya, di alat pencetakan. Nanti baru muncul gambarnya. Dalam contoh itu ada film foto torak. Nah, kalau DR digital, maka begitu dilakukan proses X-ray, maka akan langsung dia ke monitor, muncul gambarnya dalam bentuk soft copy. Ini nanti akan dirubah melalui sistem DICOM ya. Nah, bisa juga setelah itu dari soft copy yang ada di monitor itu dicetak secara physically ya, dalam bentuk gambaran di film, sama seperti pada proses CR. Bisa dari soft copy, bisa juga dicetak. Nah, itulah kira-kira skema gambaran utuh dari radiologi yang ada di sekitar kita. Sekarang coba kita bandingkan antara konvensional dengan digital radiografi. Perbandingannya tentu sekali lagi konvensional dengan digital. Kita lihat dari aspek reseptor. Ya. Reseptornya kalau konvensional itu menggunakan film. Sedangkan kalau digital kita menggunakan detektor. Ya. Jadi ketika X-ray dilakukan proses expose, maka arah dari tabung ini akan ditangkap oleh film untuk konvensional. Sedangkan kalau digital adalah detektor. Kemudian capture. Capture itu penangkapan. Yang menangkap kalau konvensional adalah film. Kalau digital, komputer. Jadi nanti akan tersimpan di komputer. Ketangkep di komputer, alatnya, perangkatnya adalah komputer. Viewing, alat untuk melihatnya. Kalau konvensional bentuknya film. Setelah diproses kita akan melihat filmnya yang dipasang di viewing box. Sedangkan kalau yang digital kita bisa lihat di layar monitor. Monitor mana? Monitor komputer tentu saja ya. Bagaimana dengan storage, penyimpanannya? Kalau konvensional adalah lagi-lagi bentuknya film penyimpanannya. Kalau digital itu bisa dalam bentuk disket, bisa dalam bentuk file-file, dalam bentuk pita ya, tape. Tetapi yang jelas ini bisa secara soft copy. Bagaimana pola distribusinya? Kalau konvensional lagi-lagi film ya, serah terimanya dalam bentuk film. Sementara kalau yang digital selain bentuk disket ya, misalnya kita alih mediakan, bisa juga dengan networking, dengan sistem jaringan. Selama terkoneksi, maka bisa dia mendapatkan datanya.
Baiklah sahabat-sahabat radiografer, sekarang kita coba bandingkan antara analog dengan digital dan kita akan lihat dari alur kerja sistem analog ya. Dalam hal ini waktunya satuannya adalah menit. Persiapan kaset dan film kira-kira 1 menit. Ini untuk alur kerja sistem analog atau radiografi yang masa lalu ya. Kemudian posisi pasien dan kaset 2 menit. Pengaturan kaset terhadap pasien 2 menit. Eksposinya cukup 0,1 menit gitu ya. Kemudian mengolah kaset ke kamar gelap kita butuh kurang lebih 2 menit. Kemudian develop film kita proses itu kira-kira 3 menit. Kemudian cek filmnya, ini sudah memadai atau belum, itu kira-kira 1 menit. Kemudian kemungkinan mengulang pemeriksaan, itu 1 menit. Dan waktu tunggu pasien menurut pengalaman kira-kira ya kurang lebih 7 menit. Persiapan untuk pasien berikutnya itu 3 menit. Sehingga total waktu yang dibutuhkan pada setiap pasien kurang lebih 22,1 menit. Kesimpulannya, waktu yang terbuang ketika pemeriksaan dinyatakan gagal itu adalah sangat lama ya, sangat tinggi, 22,1 menit. Bagaimana dengan alur kerja CR? Ini lagi-lagi berdasarkan kita di pengalaman. Mari kita lihat satu persatu dari aspek hitungan waktunya adalah menit ya. Persiapan kaset kira-kira 2 menit, kemudian posisi kaset juga 2 menit, pengaturan kaset terhadap pasien 2 menit, expose cukup 0,1, kemudian mengolah kaset di reader, di barcode itu juga 0,1, mengubah kaset ke reader 0,1, cek gambar kita langsung muncul di monitor itu kira-kira 1 menit. Kemungkinan mengulang pemeriksaan berarti kan posisinya masih tetap 1 menit juga. Waktu tunggu pasien 3,1 menit. Persiapan untuk pasien berikutnya 3 menit. Jadi total waktu yang dibutuhkan adalah 14,3 menit ya. Sehingga waktu yang terbuang kalau misalnya harus pengulangan ya masih termasuk tinggi ya, 14 menitan, hampir seperempat jam. Nah sekarang coba kita lihat perbandingan dengan kita melihat alur kerja DR dengan satuan lagi-lagi adalah menit. Kita posisi detektor itu kira-kira 2 menit karena biasanya sudah nempel ya. Kemudian expose 0,1 menit, cek gambar karena langsung muncul di monitor sebutlah misalnya 0,2 menit. Kemungkinan mengulang pemeriksaan setengah menit karena masih ada di tempat. Kemudian waktu tunggu pasien cukup 2 menit. Dan total yang dibutuhkan adalah 4,8 menit. Dengan demikian, waktu yang terbuang ketika pemeriksaan gagal dan harus dilakukan pemeriksaan ulang termasuk low atau rendah. Inilah salah satu keuntungan dari digital radiografi. Waktunya efisien ya, karena cukup singkat. Nah, sahabat-sahabat radiografer yang baik hatinya, setelah ini kita akan menyaksikan bagaimana simulasi dari pemeriksaan yang CR dengan pemeriksaan yang DR. Sahabat radiografer, ini adalah radiografer yang baru saja membarcode ya, kemudian meletakkan marker di imaging plate. Ini adalah tindakan foto radiologi dengan menggunakan alat CR ya, computed radiografi. Ini dibantu oleh tenaga kesehatan lain, kemungkinan adalah perawat. IP dimasukkan di bawah badan pasien. Ini untuk menangkap X-ray yang nanti akan kita expose ke objek yang kita tuju. Setelah penempatan imaging plate atau kaset, kembali diamankan ya tempat tidurnya supaya safety. Lalu penentuan CP, center point. Nah,
bagaimana coverage objek yang supaya tergambar. Dan berikutnya dengan menggunakan aba-aba lalu dilakukan expose. Hanya 0,1 menit saja. Setelah itu kita ambil image plate yang tadi sudah kita letakkan di bawah objek atau pasien. Nah, kaset ini setelah kita ambil, maka alat-alat yang telah kita gunakan kita kembalikan di tempatnya agar nanti ketika kita akan menggunakan kembali kita langsung tahu tempatnya sehingga lebih mudah dalam penggunaan berikutnya. Ini sedang dilakukan barcoding serta reader sedang dibaca, namanya digitizer ya, untuk merubah menjadi data-data digital. Jadi dari monitor ini proses digitizer nanti akan muncul terkoneksi ke layar monitor ya. Ini masih sedang proses dan penunjuk waktu di pojok kanan bawah itu merupakan dari sejak awal start sampai nanti kita akan mengetahui berapa menit perjalanan proses pemeriksaan dengan menggunakan CR. Nah, ini adalah layar monitor yang memindahkan dari konsol CR nanti ke monitornya. Kita lihat sesaat lagi nampaknya akan selesai. Nanti gambaran dari hasil pemotretan akan tergambar di sini. Nah, ini dia. Rupanya adalah foto abdomen ya. Nah, sekarang kita beralih ke sebelah kanan saya atau sebelah kiri Anda. Dengan pasien yang sama nih asumsinya. Seorang radiografer yang sama juga. Nah, ini karena menggunakan DR ya, direct digital DDR, maka pasien mesti dipindahkan ke meja pemeriksaan. Nah, Anda lihat bagaimana proses transfer dari berangkar ya ke meja pemeriksaan. Nah, alat-alat ini nampaknya belum lazim ya di Indonesia. Ya, kami berharap dengan kita mensosialisasikan ini, mudah-mudahan para manajer-manajer radiologi di rumah sakit di Indonesia sudah memulai memikirkan, kan ini sangat membantu memudahkan proses perpindahan ya dari berangkar ke meja pemeriksaan. Oke, ini sudah positioning sangat cepat, kemudian kita lakukan expose tentu saja dengan aba-aba. Kami ini adalah pemeriksaan abdomen. Ya, tadi kita Baiklah, sahabat-sahabat radiografer yang baik hatinya, sekarang kita akan membahas mengenai profit ya atau keuntungan ketika kita menggunakan digital radiografi. Apa saja? Yang pertama adalah pembuatan image akan lebih cepat. Nah, sebagaimana kita saksikan di gambar, ini adalah contoh ketika kita pemeriksaan di ruang perawatan ya. Setelah kaset diekspos, ya ini kalau menggunakan CR, kalau menggunakan DR digital tentu biasanya dengan detektor, maka image akan terbentuk hanya membutuhkan waktu yang sangat singkat, ya paling lama 1 menit, sehingga mempersingkat waktu tunggu pasien untuk mengetahui apakah pasien ini perlu ada pengulangan foto atau sudah mencukupi gambarannya sudah bisa untuk menegakkan diagnosa. Ya, tidak perlu berlama-lama karena biasanya kalau yang analog petugas harus masuk ke kamar gelap kemudian melakukan processing. Kalau ini langsung muncul di layar monitor. Keuntungan yang kedua dapat dilakukan post processing. Kontras, densitas masih bisa diperbaiki sehingga mendapatkan hasil yang sesuai kita harapan. Jadi walaupun underexpose masih bisa diedit sehingga memiliki nilai diagnosa. Potensial untuk dapat mengurangi dosis. Anda bisa lihat di layar monitor ini contoh gambar pelvis lateral, yang sebelah kiri ini underexpose, sementara kalau yang di sebelah kanannya overexpose. Ini masih diperbaiki, masih bisa diedit ya, sehingga memiliki nilai untuk bisa didiagnosa. Kemudian yang kedua, dapat menggunakan hasil dalam format digital.
ya. Hasil dalam format JPEG ini sangat kompatibel dengan seluruh software gambar. Hasil dalam format DICOM ya, Digital Imaging and Communication in Medicine. Ini mudah ditransfer atau dikomunikasikan dengan peralatan kedokteran. Jadi gambar-gambar yang memiliki nilai medis itu biasanya menggunakan DICOM ya. Kemudian akan membuat pekerja lebih aman. Kenapa dikatakan bisa lebih aman? Karena tidak menggunakan cairan kimia lagi untuk processingnya, tetapi langsung digital muncul di layar monitor komputer. Karena tidak menggunakan cairan kimia inilah maka kita relatif lebih aman ya, lebih nyaman juga, lebih mudah. Dan berikutnya adalah potensial untuk mengurangi biaya. Jika hasil yang dikeluarkan tanpa menggunakan film, tapi cukup networking gitu, cukup dengan jaringan atau dengan sebutlah misalnya disket, itu akan lebih murah sehingga menekan biaya. Dengan demikian maka kesimpulannya adalah digital system biayanya lebih rendah, waktu tiap pasien juga lebih cepat, lebih singkat atau lebih rendah, kemampuan kerja menjadi lebih besar karena sangat cepat sehingga kapasitasnya bisa melakukan pemeriksaan lebih banyak pasien. Baik untuk lingkup medical research ya, karena database-nya lebih rapi, lebih mudah untuk daya telusurnya ketika kita mencari. Satu langkah lagi dalam era globalization. Jadi ini dalam rangka untuk global, dan ini adalah paksaan masa depan, sebuah tuntutan yang harus kita kerjakan. Demikianlah pembahasan singkat mengenai digital radiografi. Untuk sahabat-sahabat radiografer yang menginginkan materi-materi radiologi secara gratis download, bisa lihat di layar monitor Anda, link yang bisa Anda temui ya, ada di sana. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih atas perhatian sahabat-sahabat radiografer. Saya ingatkan kembali, yang belum subscribe silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya. Kemudian kita akan ketemu lagi di edisi berikutnya. Assalamualaikum.